Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi S1 Manajemen, kelas O, matkul pengantar bisnis. Di sini kita akan mendiskusikan tentang koperasi, khususnya itu koperasi serba usaha yang berada di Jalan Panjaitan di Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang. Oke, jadi untuk koperasi serba usaha kita ambil karena koperasi ini bersifat koperasi pinjaman dan ada hubungannya tentang manajemen serta mungkin sedikit ekonominya karena bersifat simpan pinjam. Oke, diskusi ini kita mulai dari pertanyaan mungkin dari saya dulu. Jadi yang saya ingin pertanyakan pertama kali saat mendengar koperasi simpan pinjam itu pasti terletak pada lokasinya kan. Mengapa menurut kalian aja deh, mengapa koperasi simpan pinjam berada di daerah yang saya sudah sebutkan tadi? Mungkin teman-teman bisa beropini. Izin masuk ya. Jadi Ya, dari koperasi yang kita pilih itu kan udah kelihatan tuh dia ambil tempat di pinggiran jalan gitu. Nah, udah pasti tujuannya itu buat nyari tempat yang strategis supaya bisa masyarakatnya menambahkan. oh jadi menurut Delpit itu di pinggir jalan tempatnya strategis ya? Atau Iya, jadi dia lebih bakalan lebih gampang buat dikenal sama orang banyak sih, sama masyarakat sekitar. Dibilang strategis kenapa? Karena itu kayak jalan utama gitu kan, jadi kayak banyak orang yang bakalan lewat di situ, jadi tahu kalau di situ ada koperasi Taruna itu. oke, oke. Ini ada Make sense, make tambahan. sense, make sense. Berarti tempat yang strategis ya. Berarti itu berada di daerah padat penduduk berarti ya? Ya, masuk ke sih jalan yang padat penduduk juga. Iya, atau ada Mungkin yang yang lain pertanyaan ada lain? mau ngasih tambahan. Teman-teman, diskusikan yang lain mungkin dari pertanyaan selanjutnya. Mungkin Putra ingin bertanya. Saya ingin bertanya pertanyaan selanjutnya ya. Oke, oke. Tadi juga disebutkan dalam wawancara kalau ada 20 anggota tetap dan 50 anggota sementara. Nah, untuk merasionalkan anggota, bagaimana ketentuannya? Aku di sini mau jawab ya. Ya. Oh, silakan. Untuk rasionalisasi kan tidak ada payung hukumnya. Aturan tentang siapa, persyaratan diterima, dan keluar sebagai anggota koperasi. Ya kan? Termasuk rasionalisasi anggotanya. Semestinya menjadi urusan internasional koperasi. Terus koperasi kan dapat mengirimkan edaran atau pemberitahuan untuk mengkonfirmasi keseriusan tetap menjadi anggota. Terus dari sini terinventarisasikan anggota-anggota yang dikategorikan memenuhi persyaratan dan kewajiban. Hasil inventarisasi akan menemukan jumlah dan sebaran anggota untuk bahan rasionalisasinya.
Itu sih. saja. Nah, gimana? Berarti misalnya kalau 50 anggota aja nih sementara 20 anggota tetap. Misalnya 20 anggota tetap nih nambah gitu, misalnya kayak 30 gitu. Itu bakal ngaruh nggak sih ke koperasinya? Atau sama aja karena 50 batas anggotanya gitu? Kalau menurut saya sih sama aja. Oh iya, sama aja sih ya. Masuk. Jadi kan kalau di koperasi itu ada minimal anggota. Nah, minimal anggota di sini itu ya 20. Jadi kayak bakalan lebih berpengaruh kalau misalnya anggotanya kurang dari 20. Jadi enggak apa-apa nih lebih dari 20 asalkan jangan kurang dari 20 gitu kah? Ya, sesuai ketentuannya. Iya. Minimal 20. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan lagi? Saya punya pertanyaan. Jadi kan tadi di wawancaranya Mbaknya bilang nih kalau operasinya itu berdiri bulan Februari tahun 2011, ya kan? Ya. Nah, sebelum operasi Karoma itu berdiri, prakoperasi itu diperluin nggak? Ya, maaf. Oke, jadi saya izin menjawab ya. Menurut saya, kan prakoperasi ini istilah yang sering digunakan sebagai tempat dan metode pembinaan bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi. Jadi sebaiknya mereka melakukan persiapan lebih dulu agar kedepannya koperasinya bisa berjalan dengan baik dan matang, juga sebagai sarana teknis operasional. Ya, itu aja yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan lain? Gimana tadi? Jadi dia itu melakukan itu agar pas mereka udah membuka usaha koperasinya itu jauh lebih matang, jauh lebih siap gitu. Nah, jadi mereka ngadakan prakoperasinya itu agar kedepannya lebih baik. Jadi kayak semacam latihan gitu ya? Ya, latihan gitu. Paham. Jadi misalnya kayak gitu loh, mereka tuh latihannya apakah dengan cara memperhitungkan secara cuma sistem atau memperhitungkan secara real gitu? Langsung ada misalnya kayak customer atau anggota yang langsung cuma pinjam. Jadi bagaimana? Apakah cuma sekedar perhitungan saja tanpa ada anggota realnya atau ada anggota realnya dulu dan mencoba sedikit demi sedikit? Jadi kayak apa Ya itu? pasti ada anggota realnya kan, supaya ya kedepannya kan nggak gugup lagi atau gimana gitu, nggak salah-salah lagi. Jadi pasti ada anggota ada itu orang realnya yang pasti mau mencoba juga gitu kan. Oh ya Jadi mungkin pasti kayak ada. anggotanya itu kayak dari orang terdekat dulu mungkin ya, Ya, untuk orang menimbulkan terdekat. sistem kepercayaan. Kan koperasi kan harus mempunyai sistem kepercayaan kan. Jadi sistemnya itu kayak persiapan, latihan yang benar-benar benar-benar dikeroyok buat biar jadi matang buat ke depan gitu ya. Iya, agar kan kedepannya nggak salah-salah Nggak, sudah. ya agar nggak goyang gitu kan. Ya. Oke, paham. Mungkin dari yang lain, pertanyaan selanjutnya. Saya di sini mau tanya ya. Silakan. Kan dari tempat koperasi serba usaha itu tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan kondisi atau mendirikan koperasi serba usaha itu? Mana ya? Mungkin saya bisa jawab. Dari wawancara yang saya
lihat itu di makalah yang telah kita susun, menurut dari mereka, ini fakta dari mereka langsung secara lapangan ya. Kesesuaian untuk mendirikan KSU dilihat berdasarkan syarat pendirikan KSU. Pendirian koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti 2 rangkap akta pendirian koperasi bermatai, berita acara, rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan koperasi tersebut. Jadi mereka ini sudah mempersiapkan sih, kalau dari yang saya tahu dari wawancara tersebut. Jadi mereka sudah prepare sebelum sebelum mengajukan kriteria saya itu. Sudah dipikirkan secara matang sih menurut saya. Soalnya kayak langsung di-approve sama pemerintah gitu untuk koperasinya. Itu sih yang saya tahu. Mungkin teman ada tambahan gitu. Tambahan topping misalnya. Jadi kalau buat Depi, paham-paham aja Kak apa yang ku maksud? Paham sih, ngerti. Secara garis besar paham aja kan. Jadi mereka tuh formal gitu loh pengajuannya, bukan serta-merta cuma kayak pengajuan dari mulut ke mulut, tapi pengajuan yang bersifat formal gitu. Jadi di situ diperluin beberapa berkas gitu ya buat ada buktinya nih kalau mau ngedirikan ini koperasi. Iya, itu persyaratannya memang agak ribet, cuma untuk persyaratannya memang cuma ribet, cuma dipermudah lah ibaratnya lah gitu. Jadi kalau di pemerintahan gitu gampang lah buat koperasi, cuma persyaratannya agak sulit. Ngurusnya gampang, tapi persyaratannya sulit. Itu sih. Mungkin kalau sudah ngerti kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang berikutnya. Boleh. Mungkin yang belum bertanya silakan mengajukan pertanyaan. Jadi saya mau bertanya ya. Dari wawancara pada hari itu kan saya berpikir kalau misalnya berdirinya koperasi itu memerlukan jangka waktu umur berapa? Jangka waktu umur koperasinya itu selama berapa gitu? Saya izin jawab ya. Kan dari yang pernah saya baca kan bahwasanya jangka waktu badan hukum ini dalam peraturan perundangan tidak ditentukan. Oleh sebab itu kan jangka waktu ini dibuat terbatas atau tidak terbatas, dan itu tergantung pada koperasi itu sendiri sih. Jadi ya tergantung pemiliknya lah. Jadi semacam fleksibel gitu ya. Jadi kayak operasinya dengan semaunya sih, tapi kayak lebih fleksibel gitu ya. Ya. Mungkin yang lain. Jadi selama mereka mau koperasi tetap ada, pokoknya nggak ada peraturan gitu ya. Selama mereka masih mau ada ya tetap ada koperasi itu. Selama gitu. Masih ada dananya. Lanjut. Oke. Paham. Mungkin saya mau gantian tanya sih. Soalnya ada beberapa yang belum saya pahamin sih. Kan nggak jadi dah, sudah paham. Dituangin aja kalau mau ditanya. Nanti aja dah, buat akhir-akhir. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Biar jadi surprise attack gitu nah. Mungkin si Depi belum tanya nih. Silakan bertanya sih, Dep. Boleh tanya lagi nggak? Tanya Boleh, lagi ya. asal nanti Putra yang jawab. Ya, langsung. Lanjut. Biasanya nih, berapa banyak terjadi transaksi di koperasi serba usaha tersebut setiap harinya sih? Tadi kan ini saya mungkin bisa jawab kan ya. Menurut yang saya baca tadi dari wawancara yang telah dilakukan,
itu terdapat 20 anggota tetap dan 50 anggota sementara. Berarti mungkin totalnya ada 70 kan ya, karena sementara nggak masuk tetap. Jadi menurut saya dari anggota yang sebanyak itu mungkin terjadi transaksi sekitar 3 sampai 4 hari transaksinya mungkin terjadi sekitar 4 transaksi sampai 3 transaksi terjadi setiap harinya. Karena menurut perhitungan saya yang bersifat opini ini, setidaknya 20 anggota tetap akan bertransaksi tiap bulannya. Karena itu termasuk anggota tetap. Mungkin mereka entah meminjam, entah membayar pinjaman, ya itulah entahlah membayar utang atau meminjam pinjaman. Ya menurut kalkulasi per bulannya sih sekitar 30% dari 30% up to 50% mungkin terjadi transaksi sih setiap anggotanya. Jadi misalnya 70 anggota pasti ada sekitar 35 sampai 60 orang yang ikut transaksi di sana. Itu menurut opini saya aja sih. Soalnya kan kalau koperasi, ini kan koperasi simpan pinjam kan ya. Berarti koperasi yang tiap bulannya bakal pasti ada. Soalnya perputaran uangnya kan khususnya di Indonesia itu tiap bulannya terjadi. Mungkin dia dapat gaji, membayar utang, atau pinjaman awal bulan, cicilan. Mungkin sekitar itu sih menurut saya. Jadi tuh Bisa berputar-putar. bisa diulang nggak? Sudah panjang minta Kurang ulang gitu. ngerti sih. Kurang ngerti sih. Bisa diulang nggak Biar waktunya panjang. dipersingkat? Ada disingkat. Jadi itu menurut saya kan kita nih koperasi ini mempunyai 20 anggota tetap dan 50 anggota sementara. Berarti setidaknya itu ada 70 anggota yang berada di koperasi serba usaha tersebut. Menurut perhitungan dan opini saya, pasti sekitar 3 sampai 4 terjadi transaksi setiap harinya. Dan mungkin kalau dikalkulasikan, itu bakal terjadi sekitar 120 transaksi per bulannya. Berarti setidaknya itu ada sekitar 40 sampai 70% orang yang bertransaksi per bulannya di koperasi tersebut. Karena khususnya di daerah Indonesia, apalagi orang yang bekerja mungkin swasta, itu perputaran uangnya tiap bulan pasti terjadi kan. Misalnya kayak gajian di awal bulan, atau meminta pinjaman di akhir bulan. Jadi per bulannya itu selalu ada perputaran sih menurut saya. Mungkin karena himpitan ekonomi untuk meminjam uang, terus tuh membayarnya di kemudian hari gitu sih. Kan transaksinya kan yang ditanyakan kan? Iya. Kalau transaksi menurut saya sih itu sih transaksinya yang bakal terjadi. Di awal dan akhir bulan pasti terjadi lebih banyak transaksi. Karena di akhir itu biasanya meminjam, di awal biasanya membayar. Menurut saya gitu. Gini kan misalnya kan kita sudah mulai melakukan transaksi nih, terus sudah mendapatkan itunya kan, itu tuh apa transaksinya pokoknya, terus tuh apakah di situ ada pajaknya atau apanya gitu paham lah. Oh mungkin kayak Gitu lah. sejenis riba ya kalau gitu ya. Mungkin ada kayak bunga pinjaman. Koperasi itu setahu saya itu bersifat kekeluargaan, jadinya untuk itu kayaknya enggak dah. Soalnya kan bersifat kekeluargaan. Mungkin ada pajak yang gini. Setiap anggota tuh pasti bayar kartu keanggotaan untuk koperasi. Jadi untuk perputaran uangnya terletak di sana di kartu keanggotaan, bukan terjadi di saat peminjaman pembayaran. Oh gitu ya. Jadi, untuk misalnya bayar listrik, bayar karyawan itu pasti terletak di kartu keanggotaannya sih. Tapi balik lagi sih itu ke sistem finansial mereka masing-masing. Mungkin ada kayak koperasi simpan pinjam bersifat syariah atau yang lainnya. Nggak tahu juga sih. Tergantung dari koperasinya itu sendiri. Tergantungnya ya. Iya.
Jadi simpan pinjam nih menurut dari kalian nih itu menguntungkan nggak sih? Menurut kalian ada benefitnya nggak sih? Ataukah sekedar cuma kayak arisan doang gitu yang kita ngumpulin uang terus dapat uangnya terus bayar lagi gitu? Atau ada benefit lain yang kita dapat dari koperasi simpan pinjam? Ya kan buat kebutuhan. Ada sih, kayak benefit yang kita dapatin tuh nggak cuma dari duit di situ, nggak cuma dari apa yang kelihatan gitu nah. Ya mungkin ketepatan kita buat bayar itu termasuk benefit ya sih buat kita biar kita tepat waktu. Kalau aku kan nangkapnya mempermudah sih. Jadi mempermudah hidup aja. Jadi nggak ribet. Kalau pinjam-pinjam uang ke tempat lain misalnya kayak debt collector tuh kan terlalu beresiko kan. Menurut saya sih gitu. Salah satunya sih. Nggak tahu. Berarti ada beberapa benefit sih kayak yang kita udah sebut tadi. Itu berarti kalau simpan pinjam itu ada apa sih? Ada surat yang digadaikan atau apa gitu? Pasti kan nggak bisa modal trust doang kan, apalagi ada anggota sementara yang sementara bisa ngilang juga gitu, bisa dighostingin gitu kan. Siapa tahu kan. Kalau bukan anggota tetap ada jaminan nggak? Itu mungkin Putra, Ya Put ada jaminan nggak Put itu Put? fotokopi itu sertifikat tanah. Oh jadi kita misalnya nggak punya tanah nih, pakai apa? Bisa pakai Modal janji motor, bisa lah. Sertifikat rumah. pakai motor bisa, pakai mobil. Iya kalau nggak ada tanahnya pakai sertifikat rumah kayak apa? Boy? Pakai emas paling. Pakai emas di sini belum ada. Jadi sesuatu yang Perhiasan gitu. bernilai gitu ya? Iya, kayak emas batangan, kalung emas, pokoknya beremas-emas. Bermas-emas. Gigi emas tuh bisa. Yang penting dia lebih apa? Kayak lebih Put, suara Bu nggak ada Put. Ya kan? Apa nggak mau kan gitu? Kurang dari. Lagi bergumam sama takdir. Ya. Jadi kita harus menggadaikan sesuatu yang berharga gitu ya. Berharga secara arti, berharga secara fisik kan. Finansial. Minimal itu apa? Kalau Ya, untuk anggota tetapnya gitu, apakah sama juga tuh? Harus kayak pakai surat tanah, surat motor gitu, pakai emas. Harus begitu ya? Tetap sih. Ya kan? Oh, berarti segede apa barang yang kita gadaikan, sebesar pinjaman yang kita minta dong? Iya, tergantung kita mintanya berapa kan. Nanti mau diangsur berapa bulan. Ya enggak? Tapi di sini koperasi ini dia lebih mendahulukan yang bekerja ya. Yang punya slip gaji. Oh, paham. Jadi misalnya belum, tapi kalau misalnya belum punya gaji bisa kan pakai sertifikat tanah kan? Iya, tapi itu jaminan. Kalau persyaratan umumnya itu persyaratan umum. Kan beda sama jaminan. Jaminannya surat-surat. Persyaratan umumnya itu dia lebih ke yang mempunyai pekerjaan. Berarti sama aja dong kayak misalnya leasing motor FIF sama pinjaman mungkin yang pinjaman aplikasi tuh. Itu juga pakai pakai slip gaji kan? Yang dia bisa menggadaikan modelnya itu. Oh, berarti lebih didahulukan yang berpenghasilan kan ya? Iya. Orang yang berpenghasilan. Kan Oke sih. dulu dia pekerjaannya apa? Iya. Overall. Jadi mungkin kalau dari aku ya udah paham sih koperasi serba usaha itu apa aja. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi dari Delpit, Putra, Devi ataupun Yasmin. Yasmin diam aja, Yasmin AFK nih kayaknya nih. Min. Aku mau nanya lagi boleh nggak? Oh, silakan. Gabut nih anak kayaknya.
Silakan. Kan koperasi simpan pinjam ini kan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu benar nggak Iya. sih untuk meningkatkan kesejahteraan tuh? Menurut kalian gimana? Mungkin Menurutku dari nggak dari koperasi. Pokoknya semua koperasi itu emang tujuannya buat nyejahterakan nggak sih? Kan dia membantu warga, iya Atau sih. aku salah? dia membantu masyarakat. Udah kamu selalu betul sih. Oh, untuk mendapatkan perekonomian yang baik gitu ya? Iya. Meningkatkan perekonomian mereka. Contohnya aja gini sih, Perekonomian menurutku nggak semua orang bisa membeli barangnya secara cash. Mungkin ada yang secara kredit. Nah, mungkin dengan adanya koperasi simpan pinjam ini, mereka bisa meminta atau meminjam uang yang banyak untuk membeli sesuatu yang cash. Jadinya tuh kan nggak ada bunganya nih untuk koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam kan ya. Jadi itu lebih ringan karena kalau kita kredit langsung dari misalnya dari leasing, dari pihak leasing itu bisa sampai up to 10-30% membayar bunganya dan itu riba. Astagfirullah. Itu sih menurutku. Ini kalau mau lebih Buka detail, topik stuck ya. Iya, biasa jaringan cuy. Nggak dibiayain sama kampus. Jadi kalau misalnya koperasi simpan pinjam ini ada koperasi serba usaha ya, lebih ke simpan pinjam juga. Dia ini kan minjam gitu kan, itu kan pasti ada tagihannya tuh. Tagihannya tuh kayak mana gitu, misalnya kalau dari bank itu kan ya kayak mana sih dia tuh? jatuh tempo. Ya itu Hmm. jatuh tempo kan. Kalau dari koperasi ini dia tuh ada misalnya datangin orang ke rumah kayak rentenir gitu, nah kayak gitu nggak sih? Atau kayak gimana sih anunya tuh? Aku paham sih, Yasmin maksudnya kayak apa? Untuk Ya memberitahukan kita harus membayar utang tuh kayak Tagihnya apa gitu. caranya gitu. ya gitu Ya kan kan. ini Heeh. Aku share screen ya. Yang koperasi ini kayak mana? Cara mintanya gitu. Lebih detailnya aku share screen. Ada yang tahu siapa? nggak? Aku sih nggak tahu kayak sih. nanti kan ada salah satu kayak anggotanya gitu, kayak ada yang nagihnya per hari karena kan simpan pinjam tuh, jadi kayak per hari gitu kan ditagih, jadi kayak per harinya tuh ada jumlah yang ditagih. Itu apa tuh? Nih, Nah tuh misal dia minjem kayak misalnya kayak kami saya minjem berapa ya, 500.000 lah misal. Terus kayak kamu ngambilnya jangka waktunya gimana nih, yang 6 bulan atau 12 bulan atau yang lebih panjang 18 bulan. Nah nanti per hari, kalau misalnya per harinya itu kan kadang tuh ada yang narik 20 ribu per hari, jadi ya didatangi tiap hari, tapi ada jedanya juga sih. Tahu tuh sih, saya pernah ada yang kayak gitu lah. kalau Mungkin ada tambahan dari lain. denda mungkin nggak banyak ya, mungkin berapa ribu, Iya, 5.000. Iya, ternyata setelah dilihat-lihat ini ada bunganya loh guys. Tapi bunganya Iya loh. nggak segede bunga di anu sih, bunga mungkin Ya, pinjaman yang bank. di peminjaman itu kan. Mungkin ini sekitar 10% ya. tapi sama koperasi ini bunganya tuh dilarikan buat anu lagi kan, buat kayak ke urusan koperasi, jadi kayak Iya. yang tadi tujuannya tadi buat Kan. Mungkin untuk kayak beban-beban operasional mungkin dari air, internet, listrik, sejenis itu sih. Udah, oke. Mungkin Yasmin udah paham mungkin dari jawabannya si Delpit. Oh iya udah paham sih. Ini yang tadi kan. Jadi kalau aku sih semuanya udah paham sih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin tambahan atau sedikit apa gitu.
Kalau nggak ada kita tutup aja nih. Udah malam soalnya. Boleh, boleh. Mungkin dari Delpit, udah aman, Pit? Aman banget. Putra aman, Put? Aman. Suaranya agak sedih gitu ya. Devi, aman, Dep? Aman, tenang, aman, sejahtera. Aman. Oh, sejahtera tuh. Oh, kalau Yasmin, Min? Lagi makan burger Yasminnya mungkin. Min? Oh, Pik, makan burger dia kayaknya. Aman? Aman, Pok? Oh, aman. Dia lagi aneh sih. Lagi makan burger, nggak bisa ngomong. Oke, mungkin sekian sih dari diskusi kami. Mungkin nanti untuk kesimpulannya bisa kami tampilkan saja. Jadi untuk teman-teman yang telah memperhatikan diskusi kami dari awal sampai akhir, kami berterima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan mungkin taruh pertanyaan di kolom komentar. Asik, videonya di-upload di YouTube. Oke, Jangan lupa buat like and subscribe ya, guys. nanti kita kalau ada 10.000 subscriber, kita giveaway laptopnya Putra. Oke? Artinya kurang aja boleh. Oke, untuk diskusi kami sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika kami mengeluarkan kata-kata yang salah dan tidak enak untuk didengar. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arigato. Mental. Put, matikan, Put. Oke. Putra Icinisa matanya Suprianto. Put,